eh, tema dari topik pembahasan kita malam hari ini tentang pengendalian diri, ya saudara ya. Dan saya dapat bagian tentang pengendalian diri di dalam hal keuangan, kekayaan dan hedonisme, saudara. Ada satu kisah yang dikasihkan kepada saya dari bagian acara, itu tentang kehidupan Gehazi di dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-20. Itu tentang kehidupan Gehazi, saudara ya. Gehazi itu siapa? Saudara sudah tahu semua. Gehazi itu hamba dari Elisa pada waktu Naaman sakit lalu disembuhkan oleh Tuhan lewat Elisa, dan Naaman ingin memberikan persembahan kepada Elisa. Elisa menolak karena merasa bukan dia yang menyembuhkan. Waktu Naaman pulang, Gehazi-nya mikir, tuanku ini kok seperti itu, mestinya kan persembahannya diterima. Lalu Gehazi dengan muslihatnya dia menghalalkan, saudara ya, cara dia untuk menemui Naaman dan mengambil persembahan yang tadi niatnya diberikan ke Elisa. Dan hal ini ditulis di dalam Alkitab, dan itu dianggap suatu kesalahan, dan Gehazi mengalami hukuman Tuhan. Saudaraku, cinta uang itu sangat harus kita pahami betul. Karena apa, saudara? Kita lihat slide-nya, saudara ya. Enak ya. Cinta uang itu cinta dunia. Saudara, saya katakan cinta uang itu cinta dunia. Dengan uang, saudara itu bisa membeli segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Saya buka toko di Pasar Genteng, saudara ya, sama Christian itu ya. Itu kalau mau kencing, saudara, itu bayar, saudara ya, di Pasar Genteng ya. Karena bukan mall, karena ada pontennya, ada yang jaga, dia yang bersihkan, dia yang bawa air. Itu bayar 1.000, saudara ya. Kencing 1.000, mandi atau berak saya lupa 2.000 apa 3.000. Karena saya cuma kencing di sana, saudara, nggak pernah yang lain, saudara. Karena ya WC-nya itu ada tikusnya dan lain-lain. Itu kalau ada orang masuk lalu dia keluar ngasih uang 1.000, ya kalau cepet diterima, saudara. Tapi kalau agak lama lalu ngasih 1.000, ibunya itu tanya, ini pakai bahasa Jawa, saudara, mang iku lapo ae, bilang gitu. Ngoyo bu, kok suwe? Bujuk kok yo, ayo tambah mana saya bu? Ngoyo kok suwe? Berarti selain dari kencing, saudara mau kesetan ya, mau gosok gigi, mau mandi atau mau apapun, sayang-sayangan di kamar mandi, pokoknya menurut ibunya tuh iki lebih dari kencing ini, kok suwe? Bayar 2.000 atau 3.000, saudara. Saya pernah lihat sendirilah. Memang di dunia ini semua bayar, saudara. Mulai beli dom bundel sampai beli pesawat jet itu pakai uang, saudara. Sehingga tidak menutup kemungkinan waktu kita itu semua dihadapkan kepada sesuatu yang bayar, saudara. Apa-apa bayar. Dan dengan uang kita itu juga bisa menyelesaikan masalah, saudara. Kadang-kadang kalau ke luar negeri, saudara, ada yang bilang, waduh, di luar negeri nanti gimana? Ininya gimana? Jalannya gimana? Teman saya bilang, wis aja bingung, aja angel-angel, dompetmu isin sing akeh, ono duit beres, saudara. Ya memang seperti itu, saudara. Kalau ada uang di luar negeri, walaupun dia nggak bisa ngomongi, ditunjukno duit, saya punya uang ini, iki entuk apa, saudara? Dia noding sendiri, saudara. Oh ini. Apalagi kalau kartu kreditnya banyak, saudara. Dan saudara, untuk hal itu, saudara lihat di gambar yang kanan, itu dunia ini itu bisa dibeli semua dengan uang. Tentu, saudara, ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu kebahagiaan sejati. Tapi kalau kebahagiaan yang semu, cinta yang semu, sukacita yang semu, semua yang berbau semu dan KW, itu semua bisa dibeli dengan uang, saudara. Yang tidak bisa dibeli dengan uang itu yang dikatakan firman Tuhan kebahagiaan sejati di dalam kitab Yohanes 4. Saat aku memberikan kamu air yang kehidupan ini, kamu tidak haus lagi. Tetapi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang bisa dilihat dengan mata atau bisa dirasakan dengan
tubuh kita itu semua bisa dibeli dengan uang. Oleh sebab itu tadi saya katakan cinta uang itu begitu bahaya, karena uang itu identik dengan dunia. Saudara harus betul-betul bisa lepas, bisa menguasai uang saudara, supaya saudara tidak mencintai dunia ini. Firman Tuhan mengatakan kalau kita cinta dunia, maka kasih Bapa lepas dari kita. Slide berikutnya saudara ya. Saudara lihat orang yang terikat sama uang, dia itu sepanjang hidupnya itu akan terpacu untuk cari uang terus. Gambar berikutnya seperti ini saudara ya. Sampai mati pun dia akan seperti dipancing, di depannya ada uang, saudara, dia lari mengejar uang itu, tapi uang itu tidak akan pernah didapat. Ini bukan ilustrasinya itu yang hijau itu kekayaan saudara. Kekayaan dan segala sesuatu yang dikejar semu akhirnya membawa kepada sampai mati pun dia tidak bisa mendapat itu. Dan firman Tuhan mengatakan kalau hidup kita itu cuma dipenuhi seperti ini, maka salib Kristus itu jadi sia-sia. Oleh sebab itu malam hari ini kita mari melihat apa doa kita kepada Tuhan. Yang selalu kita doakan kepada Tuhan itu apa? Yang memenuhi isi doa kita itu apa kepada Tuhan? Segala sesuatu yang untuk kepentingan kita, memenuhi kepentingan hidup kita, atau untuk Tuhan. Coba saudara pikirkan, seringkali kita itu memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Doa-doa kita, doa-doa yang mungkin dalam tanda kutip doa, ya mungkin ngomongnya nggak enak saudara, doa yang agak egois, pemenuhan kebutuhan hidup kita, baik itu tentang kesehatan, tentang pekerjaan, tentang masa depan, selain diri kita, orang yang kita kasih, mungkin keluarga, anak, mungkin orang tua, kalau sudah adik, kakak, tapi kalau tetangga, urusannya diri-diri saudara ya, apalagi orang yang jauh, wis biarno, cuma bantu dalam doa ya, kalau bisa nggak apa-apa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Saudara, kalau kita cuma seperti itu, maka salib Kristus itu jadi sia-sia di dalam kehidupan kita. Mari kita memikirkan kepentingan Tuhan untuk kita itu apa. Saudara dan saya diciptakan Tuhan itu untuk suatu rencana. Rencananya itu apa yang harus saudara kejar. Saya sudah menikah, saudara, saya punya 2 anak. Saya itu menjadi sedih waktu anak saya itu melakukan sesuatu yang menyenangkan hati saya, tetapi saya tahu ada motivasi dari dia supaya waktu dia itu menyenangkan saya bisa memberikan sesuatu yang menyenangkan dia. Saya sedih saudara, waduh, kok gini ya, tidak ada apa-apa, ayo pipi, tapi tak pijet pipi, karena tahu dia tadi pagi minta spinner saudara. Istri saya sudah bilang, nyo tadi ngometek itu, minta spinner, dijajani besok gak mau. Terus pokoknya tanya, kapan? Pergi sana kapan? Masih tutup gini, kapan? Soalnya kalau minta tuh ngecek saudara ya. Lalu saya datang, ya itu tadi, karena saya sudah tahu, waduh. Ya itu kadang-kadang kita sama Tuhan juga seperti itu. Nah, Tuhan itu sedih, saudara. Kalau kita itu menyenangkan hati Tuhan untuk hal-hal yang kembali lagi kepada diri kita. Akhirnya, kalau saudara seperti itu, saudara nanti kita datang ke gereja ini seperti gereja ini jadi apa saudara? Jadi pesugihan saudara, seperti Gunung Kawi saudara. Nggak ada bedanya. Ada orang ke Gunung Kawi minta soge, minta jodoh dan lain-lain. Kita datangnya ke gereja karena ya kalau kita ke Gunung Kawi nanti berdosa. Dan saudara harus tahu bahwa memang semua itu disediakan Tuhan. Tetapi Tuhan ingin kita tidak khawatir bahwa segala sesuatu akan diberikan kepada kita saat kita mencari Tuhan lebih dulu. Amin. Tetapi jangan dibalik saudara. Aku ingin segala sesuatunya, caranya bagaimana Tuhan? Harus cari Tuhan. Ya wes gak apa-apa. Aku harus cari Tuhan dulu. Ke gereja tak? Iya. Doa puasa tak? Iya. Doa berapa jam? Gak apa-apa. Berapa lama? Gak apa-apa. Tapi Tuhan aku tolong kasih ono itu. Lah saudara, itu nanti kita barter sama Tuhan. Ya gereja ini jadi gereja pesugihan saudara. Tapi persembahannya bukan kepala babi, tapi ya persembahannya pelayanan saudara yang dibungkus dengan motivasi yang salah. Lalu saudara, kita lanjutkan bagian berikutnya. Bagaimana batasan pengendalian diri dalam hal uang. Di sini saya kasih 2 ayat dan 1 di tengah, itu Mazmur 127 dan 2 Tesalonika 3:10. Mazmur 127 itu dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan tidur sampai larut malam untuk mencari
uang hasil jeripayahmu, karena semuanya itu akan diberikan Tuhan kepada orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Jadi orang yang tidur pun kalau dia dikasih Tuhan, Tuhan sanggup memberkati. Tapi ayat yang 2 Tesalonika 3 yang 10 dikatakan orang yang tidak bekerja jangan makan. Yang tengah Matius 6:33, carilah dulu kerajaan Allah dan seterusnya. Saya ingin kembalikan kepada saudara, bagaimana batasan kita di dalam pengendalian diri, di dalam hal keuangan, termasuk dalam pekerjaan. Saudara harus bisa menyeimbangkan ketiga ayat ini, dan saudara bisa berdiri di tengah-tengahnya tanpa jomplang, saudara, seperti itu. Memang kadang-kadang orang yang males, saudara, itu inginnya kalau bisa saya itu kerjanya mulai jam 11, jam 2 sudah selesai, saudara. Tapi gajinya banyak, saudara. Itu keinginan banyak orang, saudara. Orang yang males inginnya kerjanya sedikit, gajinya besar. Tapi kalau yang lain, saudara, itu dia bilangnya, loh, kalau aku males-malesan nggak dapat uang aku. Kalau bisa aku itu kerja mulai jam 4 pagi. Yang lain belum bangun, aku sudah bangun. Yang lain belum melakukan sesuatu aktivitas, aku harus sudah melakukan aktivitas dulu. Tutupnya, selesainya kerja. Kalau yang lain sudah selesai kerja, aku baru selesai. Jadi dia kerjanya mulai jam 4 pagi sampai jam 12 malam, seperti itu, demi mendapat kekayaan. Saudara, itu juga salah. Oleh sebab itu, batasannya apa? Saya kembalikan kepada saudara. Saudara ini orang yang di dalam pekerjaan itu mana? Mazmur 127, 2 Tesalonika 3:10, jangan saling jomplang. Dan yang tengah Matius 6:33, carilah dulu kerajaan Allah, sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Saya berharap saudara bisa berdiri pas di atas 3 ayat ini, tanpa ada satu ayat yang membuat landasan iman saudara menjadi condong dan oleng, saudara ya. Saudara harus betul-betul berdiri pas. Saya tidak berani menilai apa yang saudara lakukan itu betul atau salah. Saya cuma memberikan 3 ayat ini, saudara harus bisa betul-betul pas berdiri di tengah. Lalu bagian berikutnya, saudara, cara menguasai diri di dalam hal keuangan bagaimana? Ada 4 hal di sini. Keinginan dan kebutuhan itu harus seimbang. Jangan keinginannya banyak, tapi itu semua cuma keinginan, bukan kebutuhan. Dan itu akan membawa kepada berbagai macam kesukaran di dalam hal keuangan, saudara ya. Lalu kita harus lebih mementingkan rohani daripada jasmani. Yang harus kita kejar itu adalah manusia rohani yang semakin indah. Yang kita kejar adalah manusia rohani yang semakin indah di hadapan Tuhan, bukan manusia jasmani. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa mematikan daging. Yang keempat, bagaimana kita bisa mempunyai pikiran Kristus. Setiap pikiran kita itu harus seperti dengan pikiran Kristus. Saudara, kalau kita mempunyai pemikiran yang salah tentang keuangan, saudara, maka setiap langkah kita, setiap keputusan yang akan kita ambil, itu akan membawa kita semakin jauh kepada Tuhan. Saya ulangi, saudara ya. Kalau kita mempunyai pemikiran yang salah tentang uang, kita mencintai uang, maka setiap langkah yang kita lakukan, setiap keputusan yang harus kita ambil, itu akan membawa kita semakin jauh dari Kristus. Contohnya, saudara, kalau kita mencintai uang, contoh yang paling gampang waktu mau cari pacar, saudara. Waduh, pokoknya kalau aku mau cari pacar, syarat pertama, tidak mau naik setir kenceng, saudara ya, harus naik mobil. Karena sejak kecil aku itu nggak biasa naik sepeda motor. Takut kalau naik sepeda motor, kalau nanti geblak bagaimana, kalau nanti dijambret bagaimana, kalau nanti masuk angin bagaimana, saudara. Itu ada yang sampai berpikir seperti itu. Saya juga tidak tahu, saya tidak berani menilai saudara, tidak. Tetapi mungkin ada yang seperti itu, tapi memang betul-betul kalau dia naik sepeda motor itu takut, saudara. Jadi harus naik mobil, ya nggak apa-apa. Tapi ada yang tidak mau naik sepeda motor karena malu dan banyak hal yang lain.
Saudara, itu salah satu contoh kecil. Waktu kita mencintai uang, maka setiap apapun yang kita lakukan itu akan membawa kita kepada hal yang semakin jauh dari Tuhan. Kita akan menemukan banyak tentang kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, dan lain-lain gara-gara kita mengasihi uang. Lalu bagian berikutnya, saudara, akibat dari cinta uang ini apa? Saudara lihat, cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Cinta uang itu pokok dari dosa yang akan menghasilkan dosa yang lain. Seperti bangunan ini, cinta uang, gedung, semua bangunan itu roboh. Juga demikian dengan kehidupan rohani, kehidupan iman kita. Kalau kita mengasihi uang dan kita tidak segera mencabut dari cinta uang itu, tadi saya katakan cinta uang itu akan dipakai iblis untuk menghancurkan kehidupan rohani kita. Berikutnya, gambar berikutnya, cinta uang itu roh dari iblis. Saudara, kita semua orang yang percaya sama Tuhan, waktu Yesus naik ke surga, Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menghadapi akhir zaman. Iblis juga akan memberikan rohnya berupa roh mamon, roh cinta uang, kepada setiap orang yang tidak berjaga-jaga, sehingga orang yang dikuasai oleh mamon itu akan menjadi milik iblis. Saudara coba renungkan, saudara temukan bahwa uang, kalau aku tidak hati-hati di dalam uang, aku mencintai uang, aku dikuasai uang, dan roh itu ada di dalam aku, maka saudara harus tahu bahwa iblis itu sudah menguasai hidup saudara. Uang itu begitu bahaya. Oleh sebab itu nanti saudara bisa bertanya, uang yang bagaimana yang bahaya? Lalu cara lepas dari cinta uang dan hedonisme itu apa, saudara? Di sini ada 4 cara kita bisa lepas. Jangan pernah khawatir akan apapun. Biarlah kita tetap bersyukur, kita berpada, kita melakukan perbuatan baik kita kepada orang lain. Karena itulah fungsi dari Tuhan memberkati kita, bukan untuk kita menghabiskan berkat itu dengan diri kita sendiri, tetapi kita juga berbagi kepada orang lain. Saya pernah satu cerita, saudara, ya. Uang itu, orang yang kaya itu bukan dilihat dari apa yang dia miliki, tapi orang yang kaya itu dilihat dari apa yang bisa dia berikan kepada orang lain. Lalu yang kelima, bagaimana kita bisa lepas? Kita harus melakukan lompatan iman tentang uang ini. Seperti gambar tadi, kalau kita selalu diiming-imingi iblis kekayaan di depan kita, lalu kita lari, iblisnya juga lari, sampai kapanpun kekayaan itu tidak bisa kita dapat, saudara. Kita harus melompati itu, melakukan lompatan. Saudara, di dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat yang ke-19 sampai 16 dikatakan, ada sesuatu hal yang harus kita aminkan dan kita rubah di dalam pikiran kita. Pengkhotbah mengatakan, orang yang mempunyai banyak itu tidak bisa dikatakan kaya. Atau dalam bahasa yang lain, kekayaan itu tidak dinilai dari seberapa banyak yang dia dapat. Oleh sebab itu, ayat ini harus kita aminkan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita menilai, oh, kalau aku itu kaya, aku tuh bisa mempunyai banyak. Pengkhotbah mengatakan, bukan itu kekayaan, bukan banyaknya yang saudara miliki, tetapi apa yang bisa saudara bagikan kepada orang lain, itulah kekayaan sesungguhnya. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa lepas? Marilah kita mengarahkan hidup kita semakin hari itu semakin seperti Kristus. Saudara bisa baca di kitab Filipi, Kristus itu datang ke dunia, merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan kerendahan hati dari Kristus itu, saudara, yang harus kita tuju di dalam kehidupan kita. Semakin hari kita harus semakin berusaha mematikan kedagingan ini sampai seperti Kristus. Amin, saudara. Ya, selamat malam, saudara, ya. Kita ada di acara khusus KAP. Kita dibagi 2, tema besarnya tentang pengendalian diri. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Dan saya dapat satu topik tentang uang, bagaimana kita bisa menang di dalam
bisa mengendalikan diri kita di dalam godaan uang, kekayaan dan hedonisme ya. Satu ayat saya dikasih dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-20. Di situ dikisahkan tentang kisah dari Gehazi. Saudara sudah tahu semua siapa itu Gehazi, apa itu dosa Gehazi. Saudara tahu ya? Atau perlu saya ulang tentang Gehazi? Gehazi itu dia mengambil uang yang bukan menjadi haknya saat Naaman mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan lewat Nabi Elisa, saudara ya. Elisa tidak mau menerima persembahan dari Naaman, tetapi Gehazi dengan tipu muslihatnya dia ingin mengambil persembahan dari Naaman, dan itu dipandang jahat. Dan oleh sebab itu malam hari ini saudara, bagaimana kita bisa melihat dari kisah hidup Gehazi, salah satu contoh kisah hidup Gehazi yang dia mengalami kesulitan di dalam menguasai dirinya, sehingga dia itu mata duiten, kasarnya seperti itu. Saudara lihat di dalam slide yang pertama ya, Gehazi cinta uang, dibutakan dan terikat. Saudara, uang itu memang penting sekali. Kalau saudara mengatakan uang itu tidak penting, itu berarti saudara juga tidak benar. Saudara lihat di dalam pemakaian uang, di dalam segala hal yang ada di dalam dunia ini, saudara, hampir semuanya itu harus bayar, saudara. Kencing itu pun bayar, saudara, 1.000, saudara. Kalau di mall sekarang sudah gratis ya, karena parkirnya yang bayar. Tapi kalau saudara masih masuk di pertokoan yang lama, itu ada penjaga konten, itu kalau kencing bayar 1.000, saudara. Ada orang yang mungkin pura-pura dia masuknya lama, lalu waktu keluar cuma bayar 1.000. Ditanyai sama yang jaga konten, mungkin pakai bahasa Jawa, saudara, laopo ya tadi bilang gitu. Kalau mau bilang kencing cuma bayar 1.000, tapi kalau lama akhirnya kena 2.000, saudara, karena kencing 1.000. Selain kencing, mau mandi, mau gosok gigi, mau kelesetan, 2.000, saudara ya. Jadi kalau sudah lama keluar, lalu ngasih uang 1.000, ibunya tanya, laopo ya tadi bilang gitu. Kencing bu, kok suwe bilang gitu. Ayo bohong ya, tambah 1.000. Itu di dunia, saudara, kencing bayar. Saudara, uang itu memang perlu. Semua itu bisa saudara dapat dengan uang. Oleh sebab itu malam hari ini kita harus tahu kenapa cinta uang itu begitu bahaya. Uang itu saya kasih tanda sama dengan ini, dengan dunia. Cinta uang itu berarti cinta dunia. Saudara percaya atau tidak, mau ngeyel atau tidak, saudara, coba saudara renungkan di rumah. Cinta uang itu sama dengan cinta dunia. Dan di bagian ayat yang lain, kalau seseorang mencintai dunia, kasih Bapa hilang. Saudara, mungkin banyak hal di dalam kehidupan kita yang lain dari uang, saudara, lain dari cinta uang. Mungkin kita sombong, mungkin kita iri, itu dosanya ya cuma berkutat di situ. Tetapi firman Tuhan mengatakan cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Slide yang kedua, saudara. Oleh sebab itu kita harus tahu betul-betul, kita harus bisa lepas dari kuasa cinta uang. Karena iblis itu seringkali menyeret kita alusan, saudara. Kalau mungkin kita cuma cinta uang, kita tidak merasa itu dosa yang besar. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan, cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Waktu seseorang itu cinta uang, maka setiap langkah, setiap keputusan yang dia ambil, itu akan membawa kepada hal yang akan menyulitkan dirinya. Kalau dia tidak pergumulan hidup saudara akan jadi berat kalau saudara cinta uang. Setiap langkah yang saudara putuskan untuk saudara ambil, itu akan membawa saudara kepada hal-hal yang semakin jauh dari Tuhan. Contoh misalnya, kalau cinta uang, mau pilih pacar susah, saudara. Bukan berarti saudara pilih-pilih tidak, tetapi waduh, nanti kalau pacarku cuma naik sepeda motor gimana? Kalau naik mobil tapi atau Uber gimana? Nanti satu mobil bertiga atau berempat, saudara. Lalu timbul berbagai macam pikiran-pikiran,
Setiap langkah, keputusan yang saudara ambil itu akan menimbulkan suatu hal yang semakin membawa jauh kepada Tuhan. Itu kalau orang yang cinta uang dan terikat. Dan yang akibatnya secara kekekalan, saudara, kalau saudara semakin cinta uang, maka salib Kristus itu jadi sia-sia. Saudara bisa baca di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-19, 16 ayat 19. Jikalau kita hanya di dunia ini saja mengandalkan Kristus, kita jadi sia-sia. Malam hari ini, mari saudara kita periksa diri ya. Apa isi doa saudara kepada Tuhan? Kalau saudara berdoa, setiap saat saudara akan berdoa. Isi dari doa saudara itu apa? Segala sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan hidup saudara, atau saudara mulai memikirkan, Tuhan, aku ini hidup untuk apa? Tuhan sudah memberikan aku hidup itu dengan suatu rencana, saudara. Bukan untuk rencana di dunia ini. Marilah kita memikirkan bukan kepentingan kita. Doa-doa kita itu bukan hanya doa-doa untuk kepentingan kita saja, tetapi bagaimana kita memikirkan kepentingan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang harus saudara kerjakan di dalam dunia ini? Masih banyak orang yang harus saudara menangkap. Lalu bagian kedua, bagaimana pengendalian diri dalam hal uang? Batasannya apa? Ini saya ada 3 hal ya. Mazmur 127, 2 Tesalonika 3:10 dan Matius 6:33. Mazmur 127 itu dikatakan, sia-sialah kamu tidur sampai malam, bangun pagi hari untuk bekerja, sia-sia. Karena Tuhan sanggup memberikan berkatnya pada seseorang yang dikasihnya pada waktu tidur. Itu batasan yang kiri, saya katakan ini batas kiri ya saudara ya. Lalu yang kanan itu 2 Tesalonika 3:10 dikatakan, jika seseorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Saudara, saya kasih batasan ini supaya kita tahu, kita bisa lebih gampang untuk menilai kehidupan kita. Saya ini terikat dengan uang atau tidak? Saya ini di dalam langkah kerja saya yang nyata, misalnya bekerja, saya itu terikat dengan dunia ini apa tidak? Batasan yang kiri Mazmur 127. Sekarang saya kasih pertanyaan kepada saudara ya. Waktu saudara bekerja, saudara mau kerja sendiri atau mau kerja ikut orang atau apapun yang saudara usahakan, bagaimana pikiran saudara di dalam pekerjaan itu untuk menghasilkan uang? Saudara mikirnya bagaimana? Oh, saya ini harus bangun pagi jam 4 sebelum orang lain bangun. Sebelum orang lain bangun, saya harus bangun supaya rezekinya gak diambil ayam gitu saudara ya. Lalu kapan selesainya saya bekerja? Waktu semua orang selesai sudah bekerja, saya harus yang paling terakhir selesai. Ini kalau prinsip seperti itu saudara, berarti saudara lupa bahwa Tuhan itu bisa menyediakan berkatnya pada waktu kita itu tidur. Tetapi sebaliknya kalau kita mikir, oh kalau gitu aku tiduran saja ya, kan Tuhan sanggup memberkati. Saudara lihat ayat yang satunya, kalau kamu tidak bekerja jangan makan. Saudara, Alkitab memberikan 2 batasan itu, bagaimana saudara itu bisa seimbang di tengahnya dengan Matius 6:33. Carilah dulu kerajaan Allah, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ini teori-teori firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan, tetapi prakteknya di dalam kehidupan saudara itu sendiri-sendiri. Waktu saudara bangunnya jam 3 pagi mungkin ya, lalu ditanya, kenapa kamu kerjanya kok ngoyo-ngoyo? Saudara pakai ayat yang, loh, kalau aku tidak sorong-sorong, Tuhan tidak bisa memberkati aku. Saudara pegang ayat yang kanan itu saudara. Tetapi motivasi saudara sesungguhnya ingin dapat banyak, ingin dapat uang lebih banyak. Tetapi sebaliknya kalau saudara santai-santai, walah Tuhan sanggup memberkati aku kok. Kalau bisa aku itu kerjanya jam 11 siang, lalu selesai kerjanya jam 3 sore. Gajinya banyak atau keuntungannya banyak, kan kita ini anak raja. Nah saudara, itu saya kembalikan kepada diri saudara, supaya kita jangan malas, tetapi kita juga jangan gila kerja. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan ketiga hal ini? Saat kita oleng lebih berat di satu sisi, maka kerohanian kita juga akan goyah saudara. Oleh sebab itu, saya tidak tahu apa yang saudara pikirkan, tetapi 3 ayat itu harus saudara pegang. Aku mau mencari Tuhan terlebih dulu, tetapi aku juga mau bekerja dengan giat, dengan keras, tetapi aku juga ingat bahwa Tuhan itu sanggup memberkati aku pada waktu aku tidur pun. Itu 3 ayat itu yang saudara kombinasikan, saudara cari titik beratnya di mana. Saat saudara bisa seimbang 3 ayat itu, berarti saudara di dalam pekerjaan sudah benar. Lalu slide berikutnya, cara menguasai diri di dalam
hal keuangan, saudara ya. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita di dalam keuangan? Di sini ada 4, saudara. Ini gampang, saudara, bisa dimengerti. Keinginan dan kebutuhan itu harus seimbang. Saudara harus berpada. Lalu yang kedua, kita harus lebih mengutamakan rohani, jangan mengutamakan jasmani. Saudara, memang yang saya sampaikan ini seperti itu, saudara. Nanti saya kasih kesempatan saudara untuk tanya jawab secara praktisnya. Lalu yang ketiga, mematikan daging kita, seperti yang dikatakan Bapak Gembala, saudara. Uang itu harus jadi hamba, bukan jadi tuan. Dan yang keempat, kita harus memiliki pikiran Kristus. Apa yang ada di dalam pikiran kita itu harus Kristus. Saudaraku, kenapa saya katakan ini? Sekali lagi saya ulangi, uang itu adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Dan kalau kita salah menyikapinya, setiap langkah kita itu akan menjadi salah, dan tidak menutup kemungkinan kita akan semakin serupa dengan iblis, tidak serupa dengan Tuhan kita, ya. Lalu slide berikutnya, saudara. Akibat dosa cinta uang, tadi saya katakan uang itu akar dari segala kejahatan. Gara-gara cinta uang, seluruh dosa itu bisa masuk. Iri, sombong, benci, tamak, dan lain-lain. Lalu bagian berikutnya, cinta uang itu adalah meterai dari iblis, roh Mammon. Saudara, kalau kita orang percaya kepada Kristus, kita diberi roh, yaitu Roh Kudus. Dengan Roh Kudus kita bisa menjalani hidup kita dengan baik, betul ya saudara ya. Tetapi iblis itu juga memberikan rohnya kepada manusia yang ingin dipimpinnya. Berupa apa? Kalau Tuhan memberikan Roh Kudus, iblis memberikan roh Mammon. Saudara, kita harus melihat bahwa uang itu bukan hanya cuma sekedar fisik uang yang ada di dompet saudara, tetapi uang itu juga mempunyai kuasa, yaitu roh Mammon. Dan di akhir zaman Tuhan sudah menubuatkan, sudah mengatakan bahwa manusia di akhir zaman itu akan dikuasai oleh roh iblis, roh Mammon. Dan semuanya itu cocok, saudara, dengan ayat-ayat firman Tuhan. Orang yang cinta uang itu akan segala kejahatan dan seterusnya, sehingga orang yang mencintai uang, dia dikuasai oleh Mammon, dia bisa dikuasai oleh iblis. Jadi saudara, lihat jembatannya, saudara ya. Kalau aku cinta uang, aku bisa menjadi pengikut iblis. Mungkin selama ini kita tidak mikir seperti itu. Kita dengan uang itu jinak-jinak seperti itu. Pokoknya aku kan ke gereja, aku punya uang banyak. Kan ayat-ayat di Alkitab memang juga banyak tentang keuangan, tentang kaya itu banyak. Tetapi kalau saudara baca di dalam perikop-perikop yang bercerita tentang keuangan dan kekayaan, saudara harus hati-hati bahwa uang itu dipakai iblis untuk menyesatkan iman kita, bahkan untuk menjadikan kita pengikut iblis. Lalu saudara, cara lepas dari jerat uang dan cinta uang dan hedonisme ini bagaimana? Slide berikutnya ada 6, saudara ya. Kita tidak perlu khawatir, kita harus bersyukur dengan apa yang ada, bersuka cita teruslah senantiasa. Lalu kita melakukan perbuatan kasih. Saudaraku, kadang-kadang kita itu merasa, loh ini kan uangku, aku memberi sedekah ya tidak apa-apa, tapi kalau aku suruh terus-terusan, berarti aku ini kan orang goblok, saudara. Bukan seperti itu. Saudara harus melakukan perbuatan kasih, saudara, melalui, karena temanya malam hari ini tentang uang. Dengan uang saudara harus bisa memberikan perbuatan kasih saudara kepada orang lain. Memang uang itu uang saudara, tetapi saudara harus melakukan perbuatan kasih kepada orang lain. Yang slide berikutnya, saudara ya, kita harus melakukan lompatan iman. Kalau saudara dan saya yang selama ini kita datang ke gereja, kita sudah berbakti, kita juga mengerti tentang uang, tapi kita masih tidak bisa lepas dari jerat uang. Seperti tadi di slide pertama saudara lihat, iblis yang kasih apa itu, umpan pancing yang ada uangnya, lalu kita lari, saudara. Sampai kapanpun uang itu tidak bisa kita tangkap, karena selalu ada di depan kita. Kita harus melakukan mencolok, saudara. Kita harus melompati ujian itu, godaan itu. Di dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9 sampai 16 itu dikatakan oleh Soleman, orang yang menyangka bahwa banyak uang itu banyak sukacita itu salah.
justru dengan banyak uang itu mendatangkan sukacita. Saudara sekarang kalau saudara dengan seperti itu, ya saudara ngomong jangan-jangan keliru ayat itu. Tidak, saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan seperti itu. Kalau gitu boleh nggak kita itu kaya? Ya nanti saudara bisa tanya, boleh nggak kita kaya? Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan, kalau kita berpikir bahwa banyak uang itu banyak kebahagiaan, itu salah. Kita dikatakan kita pengorbanan. Oleh sebab itu kita harus melakukan lompatan di dalam hidup kita, di dalam iman kita. Tuhan, aku mau mencoloti godaan uang supaya aku bisa menang, saudara ya. Lalu yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa lepas dengan ini? Mari kita mengidolakan Yesus. Tadi Song Leader sudah mengatakan, waktu kita datang ke gereja, kita itu ingin ketemu siapa? Kita itu ingin ketemu Tuhan. Kalau kita ingin ketemu Tuhan, kita itu ingin Tuhan berbuat apa? Jangan lagi saudara fokus ibadah itu kepada diri saudara. Tuhan, aku ingin datang kepada Tuhan, ingin menyembah supaya aku dapat ini lagi. Nanti gereja ini jadi pesugihan, saudara. Seperti ke Gunung Kawi, saudara. Kalau ke Gunung Kawi takut kualat masuk neraka karena ketemu setan atau minta sesuatu di pohon beringin itu, saudara. Itu sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan. Tapi aku tak minta suge di gereja aja. Nah nanti gereja ini jadi pesugihan, saudara. Saudara menyembah Tuhan supaya apa? Ya supaya aku diberkati Tuhan. Coba saya sudah menikah, saya punya anak, saudara. Saya tuh tahu betul sekarang, kalau anak saya itu melakukan sebuah perbuatan baik kepada saya, tapi motivasinya supaya saya itu melakukan sesuatu yang baik kepada dia, saya itu jadi susah, saudara. Oleh sebab itu saya berharap setiap kita, mari kita melakukan segala pujian dan penyembah kita kepada Tuhan, karena memang itu seharusnya yang kita lakukan, tanpa kita harus meminta balasannya.